so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang materi masalah lingkungan akibat kepadatan populasi manusia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Silviana Panobere, NIM 2222411029. Saya Petransia Maria Marcela Putris, NIM 2224111033. Saya Laura Aureas dengan NIM 2224111003. Saya Siti Kurnia Hendriati Lain, NIM 2222411030. Saya Febriana Nahak, NIM 2222411023. Saya Elizabeth Hoa, NIM 2222411038. Saya Marni Priyada Mulupani, NIM 2222411043. Saya Natalia Budi, NIM 2222411023. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Baik, yang akan menjelaskan tentang masalah lingkungan akibat kepadatan populasi manusia. Yang pertama, polusi. Polusi adalah penambahan zat apapun, padat, cair, atau gas, atau segala bentuk energi seperti panas, suara, atau radioaktivitas ke lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan yang merugikan. Polusi dapat berasal dari berbagai sumber seperti kegiatan industri, transportasi, pertanian, pembakaran sampah, dan kegiatan rumah tangga. Ada berbagai jenis polusi antara lain polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan polusi cahaya. Polusi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. 2. Deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah proses hilangnya tutupan hutan secara permanen, di mana hutan diubah menjadi lahan untuk tujuan lain seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen, baik disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran, alih fungsi lahan, maupun faktor alam seperti kebakaran hutan. Proses ini melibatkan penebangan pohon dan perubahan fungsi hutan menjadi lahan lain, seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, atau pemukiman. Deforestasi memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, erosi tanah, dan banjir. Bagian ketiga, kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih adalah masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kehidupan manusia, lingkungan, dan perekonomian. Dampak kekurangan air bersih meningkatnya risiko penyakit, gangguan ekosistem, penurunan kualitas hidup, krisis ekonomi, kelangkaan pangan, memicu konflik sosial, menghambat pertumbuhan anak, perubahan iklim, mencemarkan lingkungan, penyebab kekurangan air bersih, pertumbuhan penduduk yang pesat. Perubahan iklim kegiatan manusia yang merusak lingkungan, infrastruktur yang tidak memadai, kekeringan overpopulasi, sistem pertanian, adanya polusi air penggunaan air yang berlebihan. Cara mengurangi kekurangan air bersih, membuat tempat penampung air hujan, menanam pohon atau reboisasi, tidak membuang sampah di sepanjang saluran air, menghemat penggunaan air, mengelola sumber daya air,
dengan lebih baik meningkatkan kesadaran masyarakat. 4. Kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Kemacetan menyebabkan kendaraan bergerak lebih lambat dan sering berhenti berangkat, sehingga meningkatkan emisi kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor dari kemacetan lalu lintas berkontribusi pada peningkatan emisi GRK, terutama korban dioksida CO2. Peningkatan emisi GRK dari kemacetan lalu lintas juga berkontribusi pada peningkatan polusi partikulat di sekitar jalan raya. Efek rumah kaca emisi GRK adalah fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi menyerap radiasi inframerah dari permukaan bumi. Gas-gas rumah kaca merangkap panas di atmosfer sehingga menyebabkan suhu bumi naik. Peningkatan suhu bumi menyebabkan perubahan pola cuaca dan kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering. Upaya mengurangi emisi GRK, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak dan memanfaatkan transportasi umum. Membatasi penggunaan pendingin udara yang menggunakan gas CVC. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah gangguan medis, penyakit, atau kondisi lingkungan yang berisiko menimbulkan penyakit. Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk lingkungan perilaku dan manajemen kesehatan. Penyebab masalah kesehatan lingkungan alamiah seperti polusi udara, perubahan iklim, dan bencana alam. Lingkungan buatan manusia seperti sanitasi buruk, air minum terbatas, dan masalah infrastruktur. Perilaku seperti pola makan tinggi gula, obesitas, dan kurang olahraga. Manajemen kesehatan seperti kekurangan tenaga kesehatan. Cara mengatasi masalah kesehatan yaitu memperbaiki aturan dan menegakkan hukum terkait polusi, mengenalkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak polusi edukasi. Baik, yang keenam, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Upaya membangun kesadaran masyarakat. Edukasi melalui kampanye lingkungan, pembentukan komunitas pecinta lingkungan, penggunaan media sosial untuk kampanye positif, kolaborasi untuk pemerintahan lokal. Iya, nomor 7, pemanasan globalisasi mengacu pada peningkatan suhu global yang terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan iklim mengacu pada peningkatan perubahan dalam ukuran iklim dalam jangka waktu yang panjang, termasuk curah hujan, suhu, dan pola angin. 8. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah isu global yang memerlukan perhatian dan aksi bersama dari semua negara dan masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim yang terjadi secara global, antara lain pemanasan global, efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Cara mengatasi perubahan iklim yaitu mengurangi emisi GRK melalui penggunaan energi bertarukan dan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan lahan yang berkelanjutan, mengembangkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang meningkatkan kesadaran pendidikan masyarakat tentang perubahan iklim.